Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Undiksa gelar wisuda ke-68, lulusan diajak untuk terus tingkatkan keterampilan. 8 mahasiswa Undiksa lolos magang ke Jepang. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar wisuda ke-68 Kamis dan Jumat pekan kemarin. Wisuda kali ini dilaksanakan secara luring menyusul melandainya kasus pandemi COVID-19. Melalui momen ini, para wisudawan dari berbagai program studi diajak untuk terus meningkatkan keterampilan dan mengembangkan potensi diri. Wisuda ini diikuti 1.468 lulusan dari jenjang pendidikan D3, S1, S2, dan S3. Wisuda ini adalah kali pertama dilaksanakan secara luring penuh selama masa pandemi. Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, panitia tetap menerapkan protokol kesehatan. Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel menyampaikan, Undiksa berkomitmen untuk selalu berkontribusi dalam rangka menghasilkan SDM-SDM unggul, kompeten, dan berkarakter Pancasila dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik ke depan. Sebagai sebuah perguruan tinggi, Undiksa saat ini sedang berbenah untuk selalu meningkatkan kualitasnya, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selama studi, para lulusan dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan nilai-nilai hidup, dengan harapan agar mampu memperoleh pekerjaan yang layak, serta mampu menciptakan lapangan kerja. Terus termotivasi untuk meningkatkan kualitas dirinya, serta bermanfaat dan bernilai guna bagi keluarga dan masyarakat. Rektor 2 periode ini meyakini bahwa prestasi yang ditorehkan para wisudawan selama belajar di Undiksa belum sepenuhnya mencerminkan potensi unggulan dalam diri. Karena itu, sangat penting para wisudawan untuk terus berkembang, mewujudkan segala potensi yang dimiliki, dan menjadi SDM unggul dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik ke depan. Yang jelas kan terutama Undiksa ya, dengan penuh bangga ya mempersembahkan 1.468 wisudawan. Ini mungkin ya wisudawan yang tinggi ya, yang jumlahnya, dan terus berharap kita lebih. Yang kita harapkan bagaimana nanti para wisudawan ini setelah dia mendapatkan berkah ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan lain-lain yang hidup ya di Undiksa ini, harus dia bisa implementasikan di masyarakat ya, terutama bagaimana dia kita harapkan bisa anggaplah mendapatkan pekerjaan yang layak ya. Kalau bisa dia menciptakan lapangan kerja baru, dan juga tidak kalah pentingnya nanti yang masih S1 dia bisa kita harapkan ke S2, yang S2 masih kita harapkan ke S2. Karena apa? Karena Undiksa masih belum dalam artian sepenuhnya mengembangkan potensi diri dari para wisudawan itu. Sehingga saya berharap terus dia bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yang lebih baik. Dr. Komang Ayu Mustriawati disampaikan lebih lanjut, dalam perjalanannya berbagai prestasi berhasil diraih oleh Undiksa, baik berkaitan dengan tata kelola kelembagaan dan secara khusus berkaitan dengan bidang akademik dan non-akademik.
Prestasi tersebut terdiri atas tingkat nasional dan internasional. Raihan ini dinilai tidak lepas dari dukungan dan peran para lulusan. Diharapkan, semangat berprestasi dapat terus tumbuh untuk mewujudkan Undiksa sebagai trendsetter dan international reputable university. Perwakilan wisudawan Luh Putu Santi Yuliastiti mengaku bangga bisa mengikuti wisuda ini. Ia juga mengungkapkan kesan selama berkuliah di Undiksa. Di kampus terakreditasi A ini, ia mengaku mendapatkan berbagai pengalaman, baik yang berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi maupun dalam pengembangan soft skill. Luar biasa sekali rasanya. Saya tidak akan bisa di tahap ini ketika saya tidak dibantu oleh dosen, pegawai, dan juga seluruh keluarga saya dan juga teman-teman saya yang membantu dan mendukung saya selama perjalanan saya. Oke, Santi kan hari ini jadi lulusan terbaik. Apa harapan ke depan untuk Santi sendiri? Untuk harapan ke depan bagi saya pribadi itu semoga bisa menjadi orang yang memang berguna, dan ketika orang menanyakan saya lulusan di mana, itu saya bisa dengan bangga saya mengucapkan Universitas Pendidikan Ganesha. Wisuda kali ini tidak hanya dihadiri oleh para wisudawan, tetapi juga diperkenankan bagi para orang tua. Berbeda dengan sebelumnya yang dilaksanakan secara terbatas dengan pelaksanaan secara daring dan hybrid. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Bagaimana dalam wisuda ini tidak menjadi klaster baru untuk Undiksa. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2022-2023 Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa resmi ditutup Senin pekan kemarin. Pada kesempatan ini, mahasiswa baru didorong untuk membangun soft skill melalui organisasi kemahasiswaan dan semangat berprestasi. Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Hari ini di penghujung pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Undiksa pada tanggal 22 Agustus 2022 dilaksanakan pengenalan UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di Undiksa kepada mahasiswa baru. Di mana saat ini total ada 34 UKM yang berada di Undiksa yang bisa diikuti oleh sejumlah mahasiswa, dan diharapkan oleh Wakil Rektor 3 Undiksa mahasiswa baru ini dapat mengikuti minimal 1 UKM yang ada di Undiksa guna mengembangkan kompetensi dan juga soft skill yang mereka miliki. Dapat dilihat di belakang saya, saat ini pelaksanaan pengenalan UKM masih berlangsung, dan diharapkan setelah ini para mahasiswa baru dapat mengikuti UKM-UKM yang sudah ada di Undiksa. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Penutupan ini diawali dengan pengenalan unit kegiatan mahasiswa yang terpusat di lapangan upacara Undiksa. Terdapat 34 UKM yang unjuk gigi di hadapan ribuan mahasiswa baru. Seluruhnya menunjukkan penampilan terbaik sesuai bidangnya, mulai dari seni, olahraga, dan sebagainya. Penampilan yang sekaligus sebagai hiburan ini dapat menjadi daya tarik bagi mahasiswa baru. Penampilan ini juga sekaligus untuk memberikan gambaran bagi mahasiswa baru dalam pemilihan UKM yang menjadi kewajiban selama kuliah. Acara penutupan ini ditandai dengan pelepasan name tag para peserta dan penggunaan jas alma mater secara simbolis oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Suastra. Ia yang mewakili rektor didampingi oleh Kepala Biro, Dekan, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur. Pada kesempatan ini, Wakil Rektor Iwayan Suastra mendorong mahasiswa baru yang terdiri dari berbagai program studi untuk terus mengasah kompetensi diri dan membangun soft skill dengan ikut serta dalam UKM, seperti tanggung jawab, komunikasi, dan merancang suatu kegiatan. Mahasiswa baru Undiksa juga dimotivasi untuk meningkatkan prestasi, baik tingkat nasional maupun internasional. Ditegaskan, Undiksa telah mengeluarkan kebijakan konversi prestasi ke dalam beberapa SKS jika sesuai dengan mata kuliah yang diambil. Dengan kegiatan organisasi ya, itu akan banyak mereka memperoleh pengalaman, terutama pengembangan soft skill ya. Jadi misalnya tanggung jawab.
Nah, itu karena mereka di kegiatan ini kan bisa kemudian kolaboratif. Mereka akan melakukan dengan tidak dengan mereka sendiri, tapi mereka dengan orang lain bagaimana. Kemudian komunikasi yang penting sekali. Nah, di dalam kuliah kita tidak banyak ya memperoleh hal-hal semacam itu, tapi dengan organisasi mereka bisa merancang kegiatan, membuat event-event tertentu, kemudian mereka kadang menjadi anggota, kadang menjadi pemimpin. Nah, di situ mereka terlatih dengan nyata ya, secara nyata untuk mengembangkan potensi mereka, terutama pengembangan soft skill mereka. Mahasiswa baru Niputu Desi Tresnayanti mengungkapkan, kegiatan PKKMB tahun ini sungguh luar biasa. Meskipun dirinya mengikuti berbagai kegiatan, akan tetapi hal tersebut dirasa sangat bermanfaat, khususnya untuk dapat mengenal lebih jauh lingkungan kampus, para dosen, dan lain sebagainya. Ia juga menyadari jika keberadaan UKM dan organisasi kemahasiswaan sangat penting bagi pengembangan soft skill mahasiswa. Untuk kesan luar biasa karena ini pengalaman pertama saya mengikuti PKKMB karena saya baru mulai kuliah juga, walaupun panas-panasan dan kegiatannya juga lumayan padat karena 2 paruh, tapi benar-benar bermanfaat buat saya karena banyak banget wawasan baru dan juga saya jadi bisa lebih mengenal kampus, ruangan-ruangannya, terus dosen-dosennya dan kegiatan serta UKM yang ada di sini. Oke, nah hari ini kan ada pengenalan UKM. Kira-kira apakah sudah ada bayangan mau mengikuti UKM apa? Sudah. Oke, nah apa pentingnya UKM menurut adik sendiri? Untuk mengasah soft skill sih Kak, untuk kita kuliah seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor barusan, kuliah itu bukan cuma sekadar belajar, tapi kita harus mengisi diri agar kita punya rekaman-rekaman prestasi dari kita berlatih selama mengikuti UKM. Di penghujung acara, penutupan PKKMB ini diisi dengan acara hiburan oleh dosen dan mahasiswa Undiksa. Acara ini disambut hangat dan gembira oleh mahasiswa baru yang telah mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus selama 6 hari. Suasana kebersamaan dan keharmonisan sangat nampak. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Program magang atau internship terus digencarkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha dalam rangka memberikan pengalaman bagi mahasiswa. Program yang sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM ini tidak hanya dilaksanakan di dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Program ini digayung bersambut oleh mahasiswa, salah satunya dari program studi pendidikan bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan Seni. Sebanyak 8 mahasiswa mengikuti magang di Hotel Nikko Ala Villa Okinawa, Jepang selama 1 semester. Jelang keberangkatan ke negeri Sakura, mahasiswa tersebut bertemu dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gederas Bendantes, Rabu 24 Agustus. Turut serta pada kesempatan tersebut Ketua Badan Kerjasama dan Kehumasan Undiksa Imade Windu Antara Kesiman, Ketua Unit Kerjasama FBS Undiksa Ninengah Suartini bersama Made Heri Santosa, dan Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Iwayan Satyana. Pada kesempatan tersebut, Wakil Rektor Gederas Bendantes memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang lolos mengikuti program magang ke luar negeri. Ia menjelaskan, program tersebut adalah salah satu program unggulan yang dilaksanakan secara masif sejak tahun 2019, sejalan dengan pencanangan program internationalization at home oleh Rektor. Melalui program ini, Undiksa diinginkan menjadi rumah belajar bagi seluruh masyarakat internasional dan memberikan pengalaman internasional bagi sivitas akademika Undiksa, salah satunya mahasiswa. Keikutsertaan mahasiswa selama 1 semester ini juga akan diekuivalensikan ke dalam 20 SKS untuk pembelajaran di universitas. Dalam program ini, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kompetensi yang nantinya dapat dijadikan sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja maupun persaingan lainnya. Bahwa anak-anak kita ini akan mendapatkan pengalaman lapangan lebih banyak, sehingga dari pengalaman itu mereka akan siap untuk terjun ke pasar mereka, ya sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Nah, Bapak Rektor berpesan melalui saya kepada anak-anak yang akan berangkat ini bahwa mereka akan membawa nama universitas. Jadi Universitas Pendidikan Ganesha, sehingga Bapak Rektor berkeinginan untuk anak-anak ini menunjukkan performa kinerjanya di sana. Kemudian yang kedua adalah attitude yang baik, karena membangun trust ini penting, sehingga sustainability dari program ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan imbas kepada adik-adik kelasnya nanti. Jadi dengan mereka mengetahui bahwa SDM yang kita kirim memiliki kompetensi yang sangat baik, memiliki keahlian yang sangat baik, memiliki karakter yang baik, sehingga saya kira program ini akan berlanjut ke depan. Koordinator Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Iwayan Satyana menyampaikan, animo mahasiswa untuk mengikuti program magang ke Jepang tergolong tinggi. Ia menegaskan, dalam program ini, pihaknya tidak sembarangan memilih mahasiswa. Seleksi dilakukan secara ketat dengan melihat berbagai aspek, seperti sikap dan kemampuan berbahasa. Tentu tidak sembarangan, ini basisnya adalah seleksi, basisnya adalah kemampuan. Karena apa? Karena kami tidak ingin bahwa program itu sia-sia. Bahkan ada satu poin tertentu bahwa seleksi itu okelah dilakukan oleh pihak hotel langsung. Pihak Jepang langsung yang menseleksi. Jadi attitude, kemampuan bahasa Jepang, kemampuan bahasa Inggris itu tetap menjadi poin utama. Mereka sangat antusias mahasiswa. Mahasiswa Dewa Putu Eka Indrayana mengaku senang bisa mengikuti program ini. Ia yang kini duduk di semester 7 harus mengikuti serangkaian tahapan seleksi. Hal senada juga disampaikan oleh Nimade Dea Sri Larasati. Ia tertarik mengikuti program ini karena memang memiliki keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang Jepang. Melalui ini, ia berharap dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang dan lebih memahami tentang kebudayaannya. Jadi kesan saya terhadap kegiatan ini, saya sangat senang ikut program ini dan juga sangat senang ya karena bisa lolos dari program ini. Sebenarnya sebelum itu program ini terdapat interview. Nah, kita sebagai orang terpilih ini ya beruntung sekali bisa ikut internship. Nah, oleh karena itu saya sangat senang. Terkait dengan
persiapan yang telah kami lakukan itu banyak sekali persiapan yang telah kami lakukan seperti pembuatan paspor, visa, dan hal itu tentu tidak mudah untuk kami lakukan, terdapat berbagai masalah. Nah, tetapi berhasil kami lalui dan berkat bantuan dari sensei dan juga teman-teman sekalian dan pihak yang membantu kami, akhirnya program ini dan syarat-syarat yang dipenuhi itu bisa tersusun dengan rapi. Melalui kesempatan ini, kesempatan internship program di Hotel Nikko Alivilla, Okinawa, Jepang ini dapat membuat motivasi saya untuk mengikuti dari wawancara, melalui seleksi, kemudian dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti program ini. Ya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan peningkatan kompetensi diri, seperti apa Adik melihat ikut serta di program ini? Baik, dari mengikuti program ini, saya dapat belajar lebih mengenai bahasa Jepang, mengenai meningkatkan diri dalam berpotensi berbahasa Jepang, kemudian belajar untuk mendalami lebih dalam, mempelajari lebih dalam bagaimana budaya Jepang itu sendiri. Mahasiswa ini berangkat ke Jepang pada 28 Agustus 2022 dan mengikuti program magang hingga Januari 2023 mendatang. Pelaksanaan program magang ke Jepang bukan kali pertama diikuti oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Undiksa, melainkan sudah berjalan sejak tahun 2018. Berdasarkan evaluasi, hasilnya sangat positif. Kemampuan berbahasa Jepang mahasiswa meningkat signifikan. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut dan dapat memotivasi mahasiswa lainnya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa memaksimalkan persiapan pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Hal ini dibahas melalui rapat koordinasi yang berlangsung di Kuta Kabupaten Badung pada 26 sampai dengan 28 Agustus 2022. Rapat kali ini dihadiri langsung oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel. Ia mengajak dalam pelaksanaan program nasional ini selalu berlandaskan falsafah Trihita Karana yang menjadi ujung tombak terwujudnya keharmonisan. Kepayahan dari teman-teman panitia. Rapat ini diikuti panitia pelaksana PPG Undiksa. Pada kesempatan tersebut, Rektor Inyoman Jampel didampingi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hubungan Masyarakat dan Alumni Profesor Dr. Iwayan Suwastra dan Kepala Biro Umum dan Keuangan Niluh Wayan Yasmiati. Rektor Jampel menyampaikan, Undiksa sebagai salah satu lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK di Indonesia telah dipercaya sebagai pelaksana PPG, baik prajabatan maupun dalam jabatan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Ia menekankan, panitia pelaksanaan harus menjaga kepercayaan tersebut dengan kinerja terbaik. Melalui rapat ini, ia memberikan apresiasi kepada panitia pelaksana PPG Undiksa atas kinerja selama ini yang dinilai sangat luar biasa. Menurutnya, pekerjaan yang diambil sangat berat dan taruhannya adalah reputasi Undiksa. Sejalan dengan hal tersebut, Rektor berusia 62 tahun ini mengajak dalam berkinerja untuk selalu mengedepankan keharmonisan yang terbingkai dalam falsafah Trihita Karana, yaitu menjaga hubungan baik dengan Tuhan, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan menjaga hubungan baik dengan lingkungan. Hal ini sudah sering digaungkan kepada Sivitas Akademika Undiksa. PPG Undiksa itu saya berikan apresiasi luar biasa. Nah, oleh karena itulah pada rapat luar kantor ini saya berusaha hadir walaupun sesungguhnya masih ada kegiatan lain yang harus saya ikuti. Kehadiran saya di sini tentu adalah menyemangati lagi panitia PPG ini karena saya tahu pekerjaannya sangat berat dan taruhannya adalah reputasi Undiksa. Nah, mengapa saya katakan berat? Karena panitia PPG ini sekaligus melaksanakan atau mengerjakan 3 tugas yang diberikan oleh Kemendikbudristek. Yang pertama itu adalah di kategori 1 ini kita sudah mulai melakukan PPL. Dan di kategori 2 pada tanggal yang sama kita harus memulai kegiatan itu. Dan juga pada tanggal yang sama kita harus mulai menerima pendaftaran jalur
prajabatan. Kalau yang kategori 1, kategori 2 itu adalah daljab. Ini kan satu pekerjaan yang membutuhkan semangat yang luar biasa. Tanpa semangat yang luar biasa, saya yakin tidak akan kita bisa mempertahankan reputasi Undiksa untuk bisa meluluskan 100%. Nah, oleh karena itu ya, saya hadir ke sini sekali lagi adalah untuk memotivasi teman-teman, menyemangati teman-teman untuk bisa bekerja sebagaimana bingkai visi kita, yaitu adalah selalu bekerja, beraktivitas berlandaskan pada Trihitekrana. Selain membahas pelaksanaan PPG Daljab kategori 2, rapat koordinasi ini juga diisi refleksi terhadap pelaksanaan kegiatan PPG yang sudah berjalan dan mempersiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi masalah ke depan. Diharapkan pelaksanaan program ini dapat berjalan lancar dan dapat mewujudkan guru yang semakin unggul dan semakin profesional. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Dharma Wanita Persatuan Universitas Pendidikan Ganesha DWP Undiksa melaksanakan kunjungan ke Universitas Negeri Surabaya UNESA Jumat pekan kemarin. Kunjungan ini dalam rangka sharing program sekaligus mempererat tali persaudaraan. Kehadiran DWP Undiksa dipimpin langsung oleh Ketua Tin Sumartini Jampel. Ia yang didampingi pengurus inti dan para anggota diterima oleh Ketua DWP UNESA Hajah Endah Purnomowati Nur Hasan beserta anggota di ruang pertemuan lantai 11 Gedung Rektorat UNESA. Pertemuan tersebut berlangsung sangat hangat dan penuh keakraban. Di dalamnya diisi dengan pemaparan program masing-masing DWP. Secara umum, program yang dirancang memiliki jenis yang sama, seperti pemberdayaan anggota, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial. Hanya saja, bentuk implementasinya yang berbeda, menyesuaikan dengan kondisi di masing-masing DWP. Usai kegiatan, Ketua DWP UNESA Endah Purnomowati Nur Hasan mengaku sangat senang bisa bertemu dengan DWP Undiksa. Ia menegaskan, pihaknya bersama Undiksa memiliki hubungan yang sangat baik dan sudah sering sharing program sejak dulu,
baik secara formal maupun non-formal. Hal tersebut juga diakui oleh Ketua DWP Undiksa Tin Sumartini Jampel. Untuk yang di UNESA, yang di UNESA itu Mas, ini kita setiap pertemuan itu sebisa mungkin ibu-ibu itu yang pertama senang, kemudian kegiatan-kegiatan ini membawa hasil. Jadi seperti kemarin kita pelatihan batik ekoprint itu ya. Nah sekarang nanti kita ada sebelum mengadakan pelatihan itu hasilnya yang kita kerjakan itu kita bagikan kepada saudara-saudara kita sesama dharma wanita dari Undiksa. Harapan dari Undiksa tentunya setelah ini mudah-mudahan kami dari Undiksa ada perubahan yang bisa kita terima yang ada di Indonesia untuk perubahan di Undiksa, dan kami yang tadinya cuma saya yang kenal dengan adik saya, sekarang pengurus semua sudah seperti dilihat tadi semakin akrab. Itulah harapan saya, Baur. Pada kesempatan tersebut, kedua pihak juga mengaku tertarik untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan, baik dalam rangka peningkatan kapasitas anggota maupun program yang menyentuh masyarakat seperti pemberdayaan UMKM. Pertemuan ini ditutup dengan acara ramah tamah dan saling bertukar cenderamata. Melalui pertemuan ini, DWP UNESA juga menyatakan ingin melakukan kunjungan balasan. Usai pertemuan, DWP Undiksa juga melaksanakan persembahyangan di Pura Sakti Raden Wijaya dan Pura Jalasidi Amerta Surabaya, dan pada 27 Agustus di Pura Giri Arjuno Malang. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Junia Siti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh